Mas Mong Ria, Bu lah Marni, Mas Ria. Bu Marni monggo. Nah, Siap. sudah bisa dimulai, Pak. Oke, monggo mulai Bu. Siap ya, anak-anak. Jangan lupa kameranya tetap dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dibuka dulu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita dapat belajar daring menggunakan Gimit pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Mbak Nafis, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mic-nya dibuka dulu, Mbak Nafis. Siap, gerak, berdoa mulai. Terima kasih Mbak Nafis. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua, semuanya sehat. Karena kita masih berada pada masa pandemi, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa saja? Coba dilihat, nanti dibaca bersama-sama ya. Nanti kalau membaca, mikrofonnya nanti dibuka. Coba, sebentar ya. Nah, ini yang pertama 5M-nya menjaga protokol kesehatan. Ini apa, gambar apa ya? Memakai masker. Ya, memakai masker. Cuci tangan. Ya, terus yang ketiga ini gambar apa? Ini adalah menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian ini yang bawahnya ini apa? Coba Mas Nadira. Ya, kemudian yang terakhir ini coba Mbak Yaneta dibaca. Membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, terus yang terakhir yang paling belakang ini apa Mbak Yaneta? Ini yang ada gambar 3 orang ini apa ya? Siapa yang dapat Mbak Yaneta membaca? Iya, kalau kita sudah menerapkan protokol kesehatan 5M seperti ini, semoga kita semua terhindar dari virus corona dan dapat belajar seperti biasa. Sekarang coba kita bernyanyi bersama.
Pancasila aku untuk pada kali setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat jika di bangsa maju Kita bersama-sama sambil melihat video. Alam PPK, MPPK, cerdas, terkarakter, menyenangkan, luar biasa. Nah, terima kasih. Murid-murid kelas 5 hebat. Bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu bertanya, siapa yang suka minum susu? ya saya Siapa yang suka minum susu? tuh saya Oh iya. Susu apa yang sering kalian minum? Coba tunjukkan susu apa yang sering kalian minum. Oh iya, ada yang suka minum susu bendera. Ada yang suka minum susu yang memiliki rasa. Siapa yang pada pagi ini sudah minum susu? Mic-nya dibuka. Berbicara. saya Oh iya, Mbak Nafis. Tadi pagi minum susu apa, Mbak Nafis? bendera. Oh, susu bendera. Ya. Ada yang suka minum susu bendera. Bagus, itu untuk menambah imun, menjaga kesehatan, kuat, sehat, biar bisa belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar nih. Nah, ini tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Pelajaran kelas 1. Tujuan belajar hari ini tuh apa? Ini 1, agar kalian bisa menganalisis atau mengetahui kata kunci pada iklan media elektronik. Kemudian bisa menyimpulkan kata kunci pada iklan tersebut. Menunjukkannya dan menentukan kata kunci. Nanti akan ada soal pada yang diisikan dalam LKPD. Kemudian kalian bisa memperhatikan sistem organ pencernaan hewan ruminansia. Bisa menyimpulkan fungsi organ pencernaan hewan ruminansia, kemudian bisa mengerjakan LKPD untuk melengkapi dan menyelesaikan
organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, itu tadi nanti tujuan yang akan kita peroleh pada pagi hari ini. Coba nanti setelah ini Bu Guru tunjukkan video susu. Nah, untuk melihat video ini nanti agar tidak bergeming suaranya, mikrofonnya tolong ditutup dulu ya. Nah, dengarkan video berikut ini. Nah, sebentar ya. Bu tampilkan dulu. Dengarkan dan perhatikan. Meningkatkan imunitas dan baik untuk sistem pencernaan kita. Jangan lupa minum susu sapi. Badan sehat, kuat, cerdas, imun meningkat. Jangan lupa, ayo minum susu sapi. Nah, susu sapi. Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira informasi apa yang kalian peroleh? Ada yang bisa menjawab? Coba mikrofonnya dibuka dulu. Susu sapi. Ya, Mbak Seren, coba. Mbak Yaneta, bisa membantu Mbak Seren menjawab? Ayo, yang lain Mas Rizal, Mbak Safira. Ayo, setelah melihat video tadi itu kan ada produk sebuah susu. Tadi ada tulisan di produk tersebut, tulisannya apa ya? Siapa yang tahu? Mas Nadif, tadi tulisannya di produk susu apa Mas Nadif? Ayo Mas Nadif, Mas Rizal, tidak ada yang tahu. Coba Bu Guru tampilkan sekali lagi, diamati ya. Sebentar. Nah, coba lihat video berikut. Sebentar, kok malah keluar. Sabar ya. Nanti tolong diamati. Nanti dilihat kira-kira yang tertulis di produk susu nanti apa. Tulisannya diamati. Apa yang tertulis? Nah, ini Bu Guru. Ayo kita semua minum susu sapi. Meningkatkan imunitas dan baik untuk sistem pencernaan kita. Jangan lupa minum susu sapi. Badan sehat, kuat, cerdas, imun meningkat. Jangan lupa ayo minum susu sapi. Nah, susu sapi. Nah, itu tadi videonya. Coba sekarang di produk yang dipegang tadi ada tulisan mereknya atau nama susunya. Kira-kira namanya apa ya? Susu sapi. Iya, Susu sapi, Bu. benar. Susu sapi itu salah satu produk dari sebuah iklan. Biasanya kalau kalian menonton televisi, kalian
kalian melihat ada beberapa produk susu. Kalau tadi produk susu sapi, kalau tadi pagi Mbak Nafis minum susu Bendera. Nah, itu semua merupakan sebuah iklan. Ada yang tahu iklan itu apa? Nah, coba nanti Bu Guru minta tolong sama Mbak Nafis untuk membaca ya. Bentar, Bu Guru tampilkan dulu. Nih. Coba Mbak Nafis baca pengertian dari iklan yang kotak panjang yang paling atas. Silakan Mbak Nafis. Iklan adalah informasi yang membuat untuk semuanya terakhir dengan berapa yang ditawarkan. Iya, iklan itu informasi yang membujuk halayak ramai itu masyarakat. Kemudian di sini ada ciri-ciri iklan. Ada nomor 1 sampai 6. Coba Mas Nadif dibaca ciri-ciri iklan dari nomor 1 sampai 6. Coba Mas Nadif. 1. Komunikasi informatif. 2. Mengerti. 4. 5. Bersifat membujuk. 6. Terdapat kata kunci. Nah, bagus. Tadi yang pertama yang membaca Mbak Nafis, yang kedua Mas Nadif. Semuanya bagus, pinter, sudah lancar dalam membaca. Ayo tepuk tangan untuk kedua temanmu yang sudah berani membaca. Kemudian di sini yang nomor 6 ini terdapat kata kunci. Nah, ini kata kunci iklan. Apa itu kata kunci iklan? Pengertiannya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, coba yang pertama dulu. Kata kunci iklan, pengertiannya. Siapa yang dapat menjawabnya? Pengertian kata kunci iklan. Adakah yang dapat membantu teman-temannya? Kira-kira saya berpendapat seperti ini. Tidak usah takut salah. Siapa yang dapat mencoba? Mbak Yaneta? Apa itu kata kunci iklan, Mbak Yaneta? Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan kata atau informasi dalam iklan. Pinter Mbak Yaneta. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Coba Mbak Nurasifa sebutkan ciri-ciri kata kunci iklan itu apa saja. Mikrofonnya dibuka dulu. Ayo, siapa yang dapat membantu Mbak Nurasifa? Saya, Bu. Coba Mbak Safira. Ciri-ciri kata kunci iklan apa saja? Mengandung kata yang unik. Iya, terus? Mewakili sebagian atau seluruh informasi. Pinter. Kalau tadi yang Bu Guru tampilkan itu kan video iklan sebuah susu. Kata iklannya itu apa ya? Nah, kata
kunci iklan yang terdapat dalam video tadi apa? Siapa yang dapat menjawab? Ayo. Mikrofonnya dibuka, terus menjawab. Mas Nadif? Ayo, siapa yang dapat menjawab? Mbak Keisha. Ada yang bertuliskan di produknya. Tadi produknya tulisannya apa? Apa tadi? Apa? Ayo, Mas Nadif. Apa? Ada tadi produk susu apa tadi? Susu Kalau minum susu sapi tadi membuat badan menjadi apa? Nah, sapi ini makanannya apa ya? Siapa yang tahu makanan sapi? rumput. Ya, rumput, pintar. Nah, tadi ada iklan. Pengelompokan iklan berdasarkan medianya. Ini buku riset dulu. Nah, ini jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Ini kira-kira ada berapa? Siapa yang tahu? Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya ada berapa? 2. 2, pinter Mbak Safira. Apa saja itu Mbak Safira? Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Pinter. Tepuk tangan untuk Mbak Safira yang sudah menjawab. Pinter. Nah, iklan media cetak itu contohnya apa? Ada yang di televisi, ada yang di internet. Kalau media itu elektronik, kalau media cetak berasal dari majalah atau koran. Nah, kalau tadi video produk susu itu termasuk media elektronik. Nah, kalau tadi Bu Guru sudah bertanya makanan sapi adalah rumput. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem organ pencernaan hewan ruminansia, yaitu lebih tepatnya adalah sapi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini hewan apa ya? Sapi. Sapi. Ini termasuk hewan ruminansia atau pemakan rumput atau biasa disebut dengan hewan herbivora. Nah, ini di dalamnya ini ada garis, kemudian ini ada tulisan-tulisannya. Ini merupakan urutan sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu sapi. Nah, perhatikan video berikut ini. Perhatikan, kemudian nanti diingat-ingat kira-kira ini video tentang apa. Nah, Bu Guru tampilkan, dengarkan. Pencernaan hewan ruminansia pada hewan sapi. 1. Rongga mulut. Di rongga mulut terdapat yang namanya gigi. Gigi sapi terdiri dari 2 jenis gigi. Yang pertama, gigi seri, berfungsi menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham, yang berguna untuk mengunyah makanan. Lidah sapi itu sangat pendek,
yang berfungsi mendorong makanan. Sapi itu adalah sebuah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini berukuran sangat pendek, hanya 5 cm, namun bisa melebar sesuai dengan ukuran dan tekstur makanan yang masuk. Di dalam lambung nanti makanan akan melalui 4 tahapan dalam ruang lambung. Yang pertama, melalui rumen atau perut besar. Di dalam rumen atau perut besar sapi terjadi pencernaan fermentatif dengan bantuan bakteri mikroba dan pencernaan secara hidrolik dengan bantuan enzim pencernaan. Di dalam rumen atau perut besar, makanan akan berubah menjadi dan diaduk kembali melalui rumen. Setelah menjadi bubur, akan dikembalikan ke rongga mulut lagi, dikunyah lagi pada saat sapi sedang beristirahat. Setelah dikunyah kedua kali, makanan akan masuk kembali ke dalam lambung, tetapi langsung ke bagian yang namanya retikulum atau perut dada. Di dalam retikulum terjadi proses absorpsi dan penahan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Sedangkan di omasum atau perut buku nanti makanan terjadi proses pencernaan kembali dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian akan diteruskan ke dalam abomasum atau perut masak yang disebut lambung sebenarnya pada sapi. Di abomasum, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari abomasum, makanan akan diteruskan menuju usus halus. Usus halus sapi itu sangat panjang, sekitar 40 meter. Di dalam usus halus, makanan akan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh pada sapi. Sedangkan sisa-sisa dari penyerapan itu nanti akan dikeluarkan melalui anus. Nah, demikianlah video dari materi singkat sistem pencernaan hewan rumiansia, yaitu lebih tepatnya sapi. Coba sekarang setelah kalian mendengar video tadi, siapa yang dapat menyebutkan urutan proses pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya? Fungsinya singkat saja, tidak apa-apa. Siapa yang bisa menjawab? Coba mikrofonnya nanti dibuka. Mbak Yanita bisa membantu teman-temannya, yuk. Urutan sistem pencernaannya tadi apa ya? Rangga mulut. Iya, Mbak Safira pinter. Terus setelah melalui rongga mulut masuk kemana? Kerongkongan. Iya, kerongkongan. Terus setelah kerongkongan, makanannya masuk ke dalam bagian pencernaan sebelah mana? Mbak Nafis? Mbak Aisyah? Mas Nawah mau menjawab? Iya, pintar. Rumen. Rumen itu merupakan bagian dari lambung. Karena lambung sapi itu kan ada 4 bagian. Ada rumen, kemudian ada apa lagi setelah rumen ya?
Pinter Mbak Safira. Mas Nawas juga pinter. Retikulum. Setelah dari retikulum lanjutan selanjutnya menuju ke masuk. Kemudian setelah dari masuk, urutan selanjutnya apa? Masum. Iya, abomasum. Setelah dari abomasum baru masuk ke organ sapi yang bagian apa Mbak Safira? Iya, usus halus. Kemudian yang terakhir organnya apa namanya? Anus. Iya, pinter. Ayo yang lainnya. Jangan kalah sama Mbak Safira. Tadi malam sudah belajar apa belum ini? Tidak usah takut salah dalam menjawab. Ungkapkan pendapat kalian, tidak apa-apa. Kalau tadi kan dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut terdapat apa saja? Siapa yang tahu? Iya, Mbak Safira, gigi. Giginya, gigi sapi itu berguna untuk apa? Ayo, Mbak Nafis. Untuk apa gigi sapi? Makanan. Iya, pinter Mbak Nafis, mengunyah makanan. Setelah dikunyah, baru masuk melalui kerongkongan, masuk ke dalam yang namanya bagian salah satu lambung, yaitu rumen. Di rumen ini terjadi pencernaan dengan bantuan apa ya? Dengan bantuan siapa? Siapa yang tahu? Mikroba. Pinter. Dengan bantuan mikroba. Mikroba itu sejenis nama bakteri. Kemudian dari rumen ini kan makanan diolah menjadi bubur, dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian setelah dari mulut masuk ke bagian yang namanya retikulum. Di retikulum ini makanan difermentasi dengan bantuan bakteri apa? Siapa yang tahu? Araeram. Iya, pinter. Mbak Safira kelihatannya tadi malam belajar sungguh anaerob. Kemudian setelah itu masuk ke yang namanya omasum. Nama lainnya omasum apa? Ayo, nama lain dari omasum? Perut kilap. Iya, perut kitab. Kemudian masuk ke yang namanya bagian lambung terakhir keempat apa namanya? Pinter. Yang kelas tidak usah masuk, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi proses apa Mbak Yenita? Siapa yang tahu? Terjadi proses yang namanya absorpsi atau penyerapan. Nah, sisanya baru dikeluarkan. Nah, itu tadi urutan proses pencernaan hewan ruminansia. Nanti jangan lupa setelah kita belajar, coba mikrofonnya ditutup dulu. Coba lihat, nanti kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini tadi ada kata kunci. Nah, ini nanti jangan lupa pertama tulis nama, kemudian tulis jawaban di bawahnya. Ini kata kunci iklan. Kemudian yang IPA ini adalah urutan proses pencernaan hewan ruminansia sapi. Jawabannya ditulis ini. Kalau sudah lengkap jangan lupa dikirim. Nanti akan tersimpan di Google Classroom. Nanti Bu Guru bisa melihat nilaimu, bisa menilai dan
kira-kira siapa yang mendapat nilai bagus nanti diumumkan, nanti bisa melihat nilaimu kembali. Kemudian setelah kita melalui pelajaran hari ini, materi apa yang kalian peroleh? Yang pertama tadi belajar tentang apa ya? Susu sapi. Ya, susu sapi atau lebih tepatnya kata kunci pada iklan susu sapi. Kemudian yang kedua, tadi belajar tentang proses sistem pencernaan hewan sapi atau hewan ruminansia. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, jangan lupa nanti akan ada evaluasi untuk mengetahui seberapa ingat kalian pada materi pada pagi hari ini. Ini evaluasi sebentar. Nah, nanti tulis nama, kemudian evaluasi ini adalah 20 soal pilihan ganda. Pilih A, B, atau C. Nanti jangan lupa kalau sudah diisi semua, sudah mantap isinya, dikirim. Nah, ini nanti apabila nilai evaluasimu di bawah 70, nanti kalian akan melakukan remedi. Tetapi apabila nilai kalian di atas 70 sampai 100, nanti kalian akan melakukan pengayaan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita bernyanyi lagu agar semangat mengerjakan LKPD dan evaluasi. Ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul. Nanti nyanyi bersama-sama sambil melihat video. Gundul mulai dulu. Jangan lupa Nah, maaf sinyalnya Bu Guru mental terus. Setelah ini nanti jangan lupa kalian mengerjakan LKPD dan evaluasi yang akan dikirim melalui Google Classroom. Atau bisa nanti linknya nanti Bu Guru kirim ke grup, bisa melalui link dipencet langsung atau kalian masuk ke Google Classroom. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok kita masih di tema 3, tema 3 subtema 1, tetapi pembelajarannya berpindah ke pembelajaran 2. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, coba Mbak Nafis siapkan teman-temannya berdoa. Mic-nya dibuka dulu. Selamat jangan lupa nanti katakan semoga pembelajaran hari ini
pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semua siswa-siswi kelas 5.